Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamin. Jihad. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Hadratil kiram ila jami'il ulama wal masyayikh wal asatid nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Kepengurusan, semoga senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah, dan kepada yang selalu menjadi kebanggaan hati kepada seluruh jamaah Iwamid On Air yang pagi hari ini sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan, yang di Taiwan maupun yang sudah di kampung halaman, yang di Indonesia maupun yang masih di bumi Formosa. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa ditambahkan selalu teguhnya iman dan Islamnya, diberikan limpahan barokah sehat zahir batin panjang umurnya, dan semoga semuanya diberikan istiqomah dalam syariah dan senantiasa diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid On Air tercinta dimanapun Anda berada, besar syukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Safinatun Najah. Dan sebelum kita kaji kitabnya, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin masih seputar rukun-rukun Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, hari ini kita lanjutkan ke rukun Islam yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim wa iqamus shalah. Rukun Islam yang kedua adalah wa iqamus sholati lan ngedekake salat, tegese mendirikan salat 5 waktu. Apa bedanya fi'lus shalah dengan iqamus shalah? Kalau fi'lus shalah itu cuma mengerjakan salat. Orang kalau cuma menjalankan sholat atau mengerjakan sholat, seumur hidup sholat sekali juga sudah melakukan sholat. Ini bukan melakukan sholat. Tidak hanya melakukan sholat, tapi iqamus sholah. Melakukan yang terus-menerus tanpa henti sampai ajal menjemput. Itu namanya iqamus sholah. Atau istiqomah menjalankan sholat. Jadi rukun Islam yang kedua, ketika seseorang telah menyatakan keyakinannya dengan mengucap 2 kalimat syahadat, maka untuk menjadi fondasi Islamnya, rukun Islamnya yang kedua adalah menjalankan dengan istiqomah sampai meninggal dunia adalah sholat 5 waktu itu. Bahkan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Besok pertama kali yang dihisab, besok pertama kali seorang hamba dihisab dengan perbuatan seluruh yang ada di dunia ini, yang pertama adalah sholat. Kalau sudah hari kiamat. Jadi yang pertama ditanyakan, yang pertama dihitung nanti di hari kiamat itu adalah sholat kita. Bukan berapa mobilnya, bukan rumahnya 2 lantai atau 3 lantai, bukan apa namanya mukenanya sudah genap berapa, atau mungkin cincinnya sudah ada berapa. Enggak. Dari seluruh perbuatan baik yang ada di dunia ini, yang pertama dihisab adalah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu inilah menjadi pembeda antara muslim dan bukan muslim. Beneran. Sholat ini menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Orang bisa dikatakan muslim beneran kalau dia istiqomah dalam sholatnya. Belum dikatakan beriman kalau seseorang tidak ada bukti dia istiqomah dalam sholat. Karena yang membedakan itu sholat. Bahkan dalam satu hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "As-salatu imaduddin." Sholat itu menjadi soko gurunya agama. Sholat itu menjadi penegak. Sholat itu menjadi tonggak. Sholat itu menjadi tembok. Rumah tidak akan pernah dikatakan rumah kalau tidak ada tembok, tidak ada penyangga, tidak ada soko guru. Maka sholat inilah yang menjadi aimatnya. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan sholat secara istiqomah, berarti dia telah mendirikan agama ini dengan kokohnya. Tapi waman hadamas shalah, waman hadamaha faqad hadamad-din. Dan barang siapa merobohkan sholat, maksudnya tidak mendirikan secara istiqomah, atau bahkan tidak melakukannya, tidak ada soko guru sama sekali, atau soko gurunya cuma satu, yang dilakukan cuma sholat maghrib toh, tapi Isya, subuh, zuhur, asar dia tidak melakukan. Apa ada rumah ketika tiangnya satu berdiri? Itu namanya bukan rumah, itu namanya payung. Tidak ada. Nah, jadi siapa yang merobohkan sholat, maksudnya tidak mau menjalankan secara istiqomah, berarti dia telah merobohkan agamanya. Nah, sholat ini menjadi utama-utamanya ibadah zahir. Ibadah zahir, ibadah badaniyah zahirah, itu yang paling utama adalah sholat. Ibadah yang lain semua sebawahnya. Jadi dalam syariat Islam, ibadah badaniyah, ibadah badan yang zahir, badan itu kan ada yang zahir, ada yang batin. Ibadah zahir, badan yang zahir, itu yang paling utama adalah sholat. Semua di bawahnya, mau puasa, mau haji, mau zakat, semua predikatnya, levelnya di bawah sholat. Dan ibadah badan, ibadah sunnah yang badaniyah zahirah, yang paling utama adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini mengalahkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, keutamaannya. Maka sholat inilah menjadi pembeda
antara mereka yang betul-betul muslim dan mereka yang cuman munafik. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air tercinta, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Sedangkan ibadah badaniyah yang qalbiyah, yang batiniyah, itu yang paling utama adalah iman. Jadi iman itu ibadah batiniyah yang paling utama. Ada lagi tafakur, tawakal, sabar, ridho, taubat. Itu semua ibadah badaniyah, batiniyah atau qalbiyah. Sebangsa hati. Jadi ibadah yang sebangsa hati yang paling utama adalah iman, sedangkan ibadah badan yang zahir, yang luar, yang paling utama adalah sholat. Maka hati-hati dengan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Walaupun waktunya mepet, walaupun kadang terlambat, jangan tinggalkan sholat. Walaupun mungkin satu kali terlambat. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam yang berikutnya, sebelum kita melanjutkan ke rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat, saya akan menambah keterangan tentang sholat. Banyak orang mengira bahwa sholat ini hanya sekedar ibadah-ibadah pengingat kita kepada Tuhan, pengingat kita kepada Allah. Akhirnya banyak orang mengatakan, apa sih gunanya sholat? Untuk mengingat, katanya. Ya yang penting wong janji wis ingat prayo wis, janji wis eling prayo wis. Apa sih gunanya centak-centuk dadak sholat? Nah ini keterangan-keterangan seperti ini yang justru menghancurkan syariatnya Allah. Sholat ini bukan masalah ingat dan tidak ingat. Sholat ini adalah bentuk pengabdian, tata cara untuk mengabdi, beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Tidak boleh dengan cara hanya sekedar mengingat. Maka gerakannya yang dibaca semua ada yang wajib, namanya rukun sholat. Rukun sholat itu semua harus tahu. Jangan sampai mereka yang mengaku muslim tidak mengerti apa rukunnya sholat, apa syarat sahnya sholat. Orang yang sholat harus muslim. Tidak sah orang yang bukan muslim menjalankan sholat. Jadi kalau ada orang kafir ikut-ikutan sholat, ya sholatnya tidak sah. Yang kedua harus akil balik. Berakal dan sudah balik. Nah, itu baru wajib, syarat wajibnya. Kalau syarat sahnya, sholat bisa sah ketika sudah berakal. Berakal itu sudah minimal mumayyiz. Minimal anak usia di atas 7 tahun. Baru bisa mumayyiz. Sudah pinter, sudah bisa membedakan mana yang kotor, mana yang bersih, mana yang najis, mana yang suci. 10 tahun ke atas lah. Kalau anak-anak yang usia 4 tahun, balita, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, belum bisa dikatakan sholatnya sah. Karena belum mumayyiz. Mengerti waktunya. Jadi orang yang sholat harus mengerti waktunya. Karena sholat itu ada waktunya sendiri-sendiri. Kitaban maukutah. Wajib yang di situ ada waktunya. Tidak hanya sebatas si penting menjalankan sholat. Enggak. Enggak seperti itu.
Ada aku wis nglakoni lah. Umpamanya sholat duhur. Anda sholat duhur kalau di Indonesia jam 10 umpamanya. Karena nanti jam setengah 1 ada acara. Saya tak sholat duhur dulu aja Mumpung ada kesempatan jam 11 saya tak sholat duhur. Karena nanti saya antara jam 12 sampai jam 2 ada kepentingan rapat umpamanya. Loh, seperti itu tidak sah. Ada waktunya sendiri-sendiri. Gitu loh. Yang berikutnya harus mengerti kiblah, menghadap kiblah atau jihadul kiblah, arah-arah. Ya, yang penting arah-arah kiblah itu tidak harus tepat, kecuali mereka yang bertempat di Masjidil Haram harus tepat menghadap Ka'bah. Ini bedanya. Kalau orang yang di Masjidil Haram sholat harus tepat menghadap Ka'bah. Kalau tidak tepat menghadap Ka'bah, maka sholatnya tidak sah. Kalau orang di luar Masjidil Haram, maka sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Bukan harus tepat ke Ka'bah lagi, karena di luar Masjidil Haram. Orang penduduk Mekah yang di luar Masjidil Haram, maka sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Ini bedanya. Tadi harus paham ini semuanya. Saya ulangi lagi. Orang yang sholat di Masjidil Haram, ketika nanti jamaah Hibamit on Air sudah sampai Masjidil Haram, saya doakan semuanya bisa sholat di sana. Allahumma amin. Amin. Maka wajib menghadap ke Ka'bah. Wajib menghadap ke Ka'bah. Karena hakikatul kiblah itu Ka'bah itu sendiri. Nah, Ka'bah adalah arah inti yang diperintahkan Allah untuk menghadap, untuk orang ketika sholat untuk menghadapnya. Nah, ketika orang di dalam Masjidil Haram maka wajib menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau orang Makkah di luar Masjidil Haram, maka menghadap ke Masjidil Haram. Kalau orang di luar tanah Makkah, maka hanya jihadul kiblah. Jihadul kiblah itu tidak harus tepat. Atau melenceng-melenceng, gak apa-apa, yang penting ya arah-arah lah, arah kono. Beneran, kita yang di Indonesia, Anda yang di Taiwan, apakah bisa Anda betul-betul tepat menghadap Masjidil Haram atau menghadap Ka'bah? Tepat betul? Tidak bisa. Kita meleset setengah senti saja, itu sampai kalau diluruskan sampai negara Arab, itu bisa berkilo-kilo. Makanya ada orang bertanya, apakah kita ketika kita sholat wajib menghadap betul-betul kiblat? Bukan. Bukan betul-betul kiblat, tapi jihadul kiblat. Jihadul kiblat itu hanya arah-arah sekono lah. Cara wong Jawa biyen, karena orang Jawa itu berada di sebelah timur Masjidil Haram, maka pokoknya arah-arahnya madhep ngulon. Arah-arahnya madhep ngulon. Nah, kalau kita luruskan ya nggak pasti bisa menghadap ke Masjidil Haram, tapi kan arah-arahnya ngulon. Ngulon rodok miring ngalor titik. Nah, cara sakniki ngoten. Ngulon rodok miring ngalor titik itu kalau di Indonesia bagian Jawa. Tapi kalau di Taiwan beda lagi. Nah, di Taiwan menghadap kemana kalau di Taiwan? Kiblatnya. Arahnya mana arahnya? Arah-arah lah. Nggak harus tepat-tepat banget. Ustadz, kan sekarang ada aplikasi tuh. Ada aplikasi kiblat. Iya, benar ada aplikasi kiblat. Tapi siapa yang bisa menjamin aplikasi kiblat itu betul-betul bisa menghadap kiblat secara tepat? Itu kan cuma arah-arah. Jadi ini wong Jawa, ya arah-arah. Ya arah itu yang benar. Tidak harus betul-betul tepat. Karena tidak mungkin kalau seseorang bisa menghadap betul-betul tepat. Berarti masjidnya harus menghadap kiblat, Pak Ustadz? Tidak.
Yang wajib menghadap kiblat, jihatul kiblat itu orangnya, bukan masjidnya. Masjid tidak ada tugas untuk sholat. Jamaah Iwamid. Jadi kalau bangun masjid, apa wajib hadap kiblat? Tidak. Masjid menghadap ke utara boleh, ke timur boleh, ke selatan boleh, ke barat juga boleh masjidnya. Yang wajib menghadap kiblat itu orang yang sholat, bukan masjidnya. Bisa dipahami nih jamaah Iwamid. Ada banyak orang geger gara-gara masjid. Oh, masjidnya ini kurang tepat kiblatnya, kurang tepat deh. Yang tepat kiblatnya itu orangnya. Yang disuruh menghadap kiblat itu orang yang sholat, bukan masjidnya. Kalau masjidnya tergantung keadaan. Sudah ada bangunan, tanahnya cuman itu doang. Kalau harus dipaksa harus menghadap ke kiblat, ya nggak jadi, nanti tanahnya banyak yang terbuang, sia-sia itu nanti. Barisannya aja yang diarahkan ke kiblat. Dan tapi kalau tanahnya luas gitu, ya silahkan, tergantung gitu loh. Tapi perlu diketahui yang wajib menghadap kiblat itu adalah orangnya, bukan masjidnya. Tapi kalau masjid diarahkan langsung ke kiblat ya lebih enak. Ya, memang betul. Tapi harus diketahui pada tergantung situasi. Jadi tempat sholat itu tidak harus menghadap kiblat, tapi yang harus menghadap kiblat adalah yang sholat. Yang sholat. Kemudian dalam sholat yang perlu diperhatikan adalah tempatnya, pakaiannya, orangnya harus suci dari najis. Orangnya tidak boleh terkena najis. Hati-hati nanti mungkin tangannya baru menyentuh kotoran ayam. Mungkin tadi baru berak, belum cebok, belum istinja. Mungkin terkena percikan kencingnya anaknya. Diperhatikan, yang sholat harus suci. Jadi sebelum sholat harus suci badannya, suci pakaiannya, yang dipakai hati-hati harus suci. Tidak harus bersih, tapi harus suci. Ustadz, apa bedanya bersih sama suci? Bersih belum tentu suci, suci pun juga belum tentu bersih, karena suci dan bersih itu sesuatu kata yang berbeda. Bisa dipahami jamaah? Saya mau tanya. Ada namanya siapa kasih contoh ini? Bu Soleha. Bu Soleha lagi pakai mukena, mau sholat. Mukenanya terkena tanah liat, terkena lumpur, tapi lumpurnya suci. Anaknya lagi mainan tanah lumpur-lumpur. Punya anak kecil, mainan tanah lumpur-lumpur. Tiba-tiba Bu Soleha ini pakai mukena, dilumuri sampai sama si anaknya tadi dengan tanah lumpur yang suci tadi. Itu mukenanya Bu Soleha suci apa bersih? Suci apa bersih? Suci. Gimana tuh jawabnya? Suci. Tapi bersih enggak? Bersih enggak tadi? Enggak bersih kan? Tapi yang seperti adalah sucinya, bukan bersihnya. Tapi
Hilang sinyalnya. Apa sentimen bukan nonton? Turun. Bisa turun. Hilang. Hilang. Dipakai. Aromanya mantep kayak parfum dari Arab. Oh, mantep pol. Orang yang deket langsung tersengat. Das! Aroma baju 3 hari udah dipakai kerja, udah kena bau keringat ketiak. Nah, baju yang seperti ini, walaupun tidak bersih lagi, tapi tetap dikatakan suci, tetap sah dibuat sholat. Walaupun kurang afdol. Gitu loh. Saya kan mengatakan sahnya, bukan afdolnya. Contoh yang kedua, bersih tapi tidak suci. Nah ini yang justru malah hati-hati. Ada orang pakai baju. Bajunya barusan dicuci bercampur dengan bajunya anaknya yang terkena kencing. Anaknya masih kecil, masih umur 5 tahun, lagi ngompol tadi malam. Bajunya terkena air kencing karena ngompol, ketiduran ngompol tadi. Dicuci bareng, cara nyucinya salah. Masukkan ke timba yang diisi air, bajunya dimasukkan. Ya, semua pakaian di situ menjadi najis semuanya. Setelah itu, tidak pakai dibilas-bilas, cuma dikasih sabun, setelah dikasih sabun dikeringkan, tidak dibilas. Tidak dibilas yang bisa membersihkan najisnya. Langsung dikeringkan aja. Bajunya harum karena ada wangi-wanginya dari deterjen. Tapi suci. Belum tentu bersih. Iya, bajunya bersih. Tapi belum bisa dikatakan suci. Nah, jadi syaratnya harus suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempatnya. Tempatnya harus suci. Tempat itu apa Pak Ustadz? Apakah harus satu rumah itu ketika, apa harus masjidnya suci? Tidak. Tempat sholat adalah tempat di mana kita berpijak, di mana ketika sujud, ya, ketika berdiri, dan ketika duduk, dan ketika sujud, itulah yang dinamakan tempat sholat. Saya ulangi lagi, tempat yang harus suci adalah tempat yang kita berdiri, duduk, dan sujud. Paham kan? Berapa yang harus suci? Saya kasih contoh. Umpamanya Anda punya ruangan musola, ruangan tempat sholat. Ruangan tempat sholatnya ukurannya 1x2. 1x2. Kayak kuburan aja Pak Ustadz, 1x2. Ya siapa tahu ruangan musolanya kecil, mengingatkan di kuburan mungkin kalau 1x2 ya. Kayak gitu. 1x2 kan mepet Pak Ustadz. Iya. Ya memang musolanya kecil untuk pribadi umpamanya. Untuk sholat sendiri umpamanya. Nah, di ruangan 1x2 itu ketika Anda sholat, apakah Anda tempati sendiri semuanya full ditempati? Kan tidak kan? Tidak kan? Ada ruangan yang mungkin pojokannya nggak ketempatan. Benar kan? Nah, ketika pojokan tempat itu ada kotorannya ayam umpamanya, di pojokan ada kotoran ayam. Tapi ketika Anda berdiri, ketika Anda duduk, ketika Anda sujud, Anda dan pakaian Anda tidak sampai kepada tempat itu, tempat yang najis itu, maka berarti tempat sholatnya sudah dikatakan suci, walaupun dekatnya ada kotoran ayam. Bisa dipahami? Ya maaf, masalah tempatnya harus suci. Insyaallah. Jadi nggak harus semuanya. Nggak harus, umpamanya satu masjid. Masjidnya harus suci semuanya. Enggak.
Yang dimaksud suci tempatnya itu tempat ketika kita sholat tadi. Ketika kita berdiri, duduk, sujud, kita dan pakaian kita itu tidak mengenai najis, itu namanya sudah tempatnya suci. Tuh. Harus mengerti, kemudian syaratnya untuk sholat itu harus mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah, mana rukunnya, mana yang sunnah. Rukun sholat ada berapa coba? Harus mengerti. Ya, rukun sholat itu kalau tumak ninahnya dijadikan satu ada 13. Kalau tumak ninahnya sendiri-sendirikan, maka ada yang menyebutkan 18. Ada yang menyebutkan 19 ditambah dengan niat keluar dari sholat. Dalam keterangan Syekh Abi Suja. Jadi harus paham mana yang wajib. Dari rukun sholat 18 itu, yang wajib, yang sebangsa ucapan, lafadz itu hanya 5. Perlu diketahui ini, saya jelaskan biar nanti paham semuanya. Sholat itu, ucapan yang wajib cuma 5. Diingat-ingat benar, diingat-ingat betul. Kalau Anda ingat rukun Islam sebanyak 5, ternyata rukun sholat yang diucapkan yang sebangsa lafadz itu hanya 5. 1, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram hanya 1 lafadznya. Allahu Akbar. Tidak boleh yang lain. Walaupun Allah mempunyai sifat-sifat banyak, Allahul A'dam, Allahul Arhamur Rahim, tapi tidak boleh Anda takbiratul ihram pakai lafadz selain Allahu Akbar. Dibalik juga tidak boleh. Akbarullah, tidak boleh. Atau baknya dipanjangkan. Allahu Akbar. Oh, haram malah. Malah bisa murtad nanti. Karena mengejek Allah. Akbar artinya yang maha besar. Tapi kalau baknya dipanjangkan, ditambah alif, Allahu Akbar. Akbar artinya gendang yang besar. Gendang yang besar itu artinya apa? Ada tahu nggak gendang tapi besar gitu, tahu nggak apa namanya? Kayak wong Jawa lain jenenge beduk. Oh, bukan nama. Beduk. Berarti kalau Allahu Akbar, baknya dipanjangkan, Allahu Akbar, berarti Anda menghina Allah. Allah seperti beduk. Tananya. Nah, ini ilmu ini. Makanya gunanya mengaji itu kayak gini. Nah, kalau cuma membaca kitab Safinatun Najah ya pendek, cuma iqamus shalah gitu, cuma mendirikan sholat. Tapi keterangan sholat ini kalau saya jelaskan, mau 10 jam juga nggak selesai. Tapi inti-intinya aja ya, saya jelaskan. Jadi dalam takbiratul ihram, rukun sholat yang sebangsa ucapan itu ada 5. Diingat-ingat, 1 takbiratul ihram, 2 suratul fatihah. Ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, 2 suratul fatihah, hukumnya wajib. Mau imam, mau makmum, wajib membaca suratul fatihah jika mengikuti mazhab Syafi'i seperti kita. Terus yang ketiga yang wajib lagi adalah tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tasyahud, wajib hukumnya. Yang ketiga sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang wajib. Kalau yang sunnah, wala ali kama sholaita itu sunnah. Yang kelima yang wajib adalah salam yang pertama. Assalamualaikum. Paling sedikit, yang baik, yang afdal, assalamualaikum warahmatullah. Cuma 5 ini bacaan yang wajib di dalam sholat. Selainnya hukumnya sunnah. Doa iftitah hukumnya sunnah. Membaca ayat Al-Quran surah setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah, zikir ketika rukuk hukumnya sunnah, zikir ketika i'tidal hukumnya sunnah, doa kunut hukumnya sunnah, zikir ketika sujud hukumnya sunnah, berdoa ketika duduk di antara 2 sujud hukumnya sunnah, sholawat kepada keluarga Nabi Ibrahimiyah itu hukumnya sunnah, berdoa setelah tasyahud hukumnya sunnah.
Perbuatan yang wajib, satu, berdiri. Berdiri itu wajib menjadi rukun sholat. Wajib bagi mereka yang mampu berdiri. Yang tidak mampu berdiri dengan duduk. Yang tidak mampu duduk dengan berbaring miring. Tidur miring. Yang tidak kuat tidur miring dengan terlentang. Belumah cari ini wong Jawa. Belumah kedap-kedap gak mampu. Berarti wis wayahe disolat. Nah, berdiri, niat, yang dalam hati, niat. Ketika takbiratul ihram, bersamaan dengan takbiratul ihram itu dia niat. Jadi niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Lisannya mengucap Allahu Akbar, hatinya berniat melakukan sholat. Tubuhnya berdiri, sunnah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan, hukumnya sunnah. Tidak mengangkat pun juga sah-sah saja. Makanya jenengan kalau nanti sudah sampai di Masjidil Haram, ada saudara kita yang sholat tidak mengangkat tangan, juga tidak sedekap. Itu dari madhab Hanafi biasanya. Tidak apa-apa, memang hukumnya sunnah. Kemudian ruku, hukumnya wajib. Dan tumak ninah dalam ruku juga wajib, karena itu rukun. Jangan rukuknya kayak orang mau kayak ayam lagi nyotol panganan. Dul. Sholat kok kayak olahraga. Nyalical. Minimal. Yang paling afdol itu 3 kali. Makanya ketika zikir, tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kan satu, maka batal. Kemudian iktidal, kemudian sujud, harus tumaknin. Penyakitnya orang-orang ketika sholat itu rata-rata di iktidal. Iktidal belum berdiri tegak tumakninah, sudah sujud, sami Allah tuwil, nah batal sholatnya. Sujud harus tumakninah, duduk di antara dua sujud harus tumakninah. Duduk ketika tasyahud. Salam, hukumnya wajib, salamnya, tapi menolehnya hukumnya sunnah. Jadi menoleh ke kanan ke kiri itu hukumnya sunnah. Jadi harus paham mana yang wajib, mana yang sunnah. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Apa ya Pak Ustadz? Ya dihitung aja. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Tapi khusus Al-Fatihah, dalam ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, boleh dibaca jahar, boleh dibaca siri. Makanya kalau lagi sholat jahar, sholat yang keras, ada mazhab Syafi'i biasanya pilih yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu mazhab Syafi'i, pilih yang jahar. Tapi boleh dibaca siri. Karena Rasulullah juga pernah membaca siri bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu. Boleh seperti itu. Tapi harus dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu surat Al-Fatihah. 7 ayat wajib dibaca. Baik imam maupun makmum wajib baca suratul Fatihah. Madhab Syafi'i, karena kita Syafi'i. Imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah. Terus kapan Pak Ustadz makmum bacanya Fatihah? Setelah bacaan Fatihahnya imam. Jadi imam ketika ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum bareng-bareng imam baca amin, baru makmumnya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, kalau imamnya baca surat, kita baca Fatihah. Iya, kalau madhab Syafi'i. Tapi yang paling bijak menjadi seorang imam yang madhab Syafi'i, jangan langsung baca surah. Kasih jeda waktu kesempatan makmum baca surat Fatihah. Jadi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti sejenak, biar makmum baca surat Fatihah, baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, baru seperti itu. Ini yang paling tepat. Tapi dalam madhab yang lain, beda lagi. Tapi saya tidak akan bahas. Saya akan bahas madhab Syafi'i karena kita Syafi'i. Berbeda dengan madhab Malik. Kalau madhab Maliki, madhab Hambali, kalau sholatnya jahar, maka makmum tidak wajib baca Fatihah. Wajibnya hanya mendengarkan. Kalau dia bisa mendengarkan bacaan imam, dia tidak wajib baca Fatihah. Kalau dia tidak bisa mendengar, maka wajib baca Fatihah. Seperti itu. Kalau madhab Hanafi, beda lagi. Madhab Hanafi kalau jadi makmum tidak wajib baca Fatihah, karena sudah makmum. Maka 4 madhab berbeda, tapi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang selain madhab Syafi'i karena kita Syafi'i. Seperti itu. Fatihah yang perlu lagi, kalau ditakbir, ada Allahu Akbar, jangan sampai baknya dipanjangkan. Ada orang sholat tapi hari-hari menghina Allah karena takbirnya salah. Allahu Akbar. Berarti Allah kayak beduk. Allah kayak beduk. Justru malah menghina Allah. Gara-gara tidak ngerti ilmunya. Ada di suratul Fatihah lagi. Tasdid dalam suratul Fatihah itu ada 14. Kalau nggak percaya silakan hitung. Tasdid di dalam suratul Fatihah, huruf yang ditasdid ada 14 huruf. Nanti dicari nanti. Biar semuanya, nggak percayalah. Masa 14? Pak Sulaiman salah. Ya cari. Tapi tasdid, makanya suratul Fatihah itu juga harus ada syaratnya. Harus ngerti tasdidnya. Karena satu tasdid salah, bisa salah maknanya. Seperti dalam lafaz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Anda membaca dalam lafaz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasdid, cuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Anda bisa murtad, bisa keluar dari Islam. Padahal baca Fatihah kok bisa murtad Pak Ustaz? Iya. Belum tahu? Saya jelaskan. Kalau iyyaka ditasdid, iyyaka hanya kepadamu artinya. Mung ing panjenengan nak budu nyembah sapa kula, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu kalau ditasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau iyyakanya tidak ditasdid, cuma iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, tidak ditasdid, tidak ditahan sebentar, maka artinya bisa berubah 180 derajat. Iyyaka pada sinar matahari, na'budu nyembah sapa kita. Kepada sinar matahari aku menyembah. Wa iyyaka, dan kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Loh piye?
Karena iyaka dalam bahasa Arab tanpa tasdid artinya dau'us samsi, sinar matahari. Nah, karena ini perlu penting ini. Nah, dari itu kalau saya jelaskan masalah sholat, pagi hari ini pembahasannya cuma iqamis sholat ya. Iqamus sholat, tapi penjelasannya kok sampai hampir 1 jam Pak Ustadz. Iya, belum ini. Belum ada sepojoknya. Belum ada sepojoknya. Kalau saya jelaskan bisa sampai nanti sore ini masalah sholat. Nah, tapi inti-intinya itu. Jadi yang terpenting, yang perlu diketahui, satu, menjalankan sholat. Bukan menjalankan sholat, tapi menjalankan secara istiqomah sampai mati. Tidak ada satupun yang tertinggal. Walaupun mungkin 1-2 terlambat, tetap wajib menjalankan. Harus mengerti syarat sahnya sholat, harus mengerti syaratnya sholat, harus mengerti rukunnya sholat, harus mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Harus mengerti rahasia-rahasia di balik takbiratul ihram. Jangan sampai salah, jangan sampai baknya dipanjangkan, jangan sampai baca Al-Fatihahnya salah dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan sampai salah. Bahaya kalau salah. Begitu juga dalam mengucapkan syahadat, jangan sampai salah. La-nya harus panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan sampai la-nya pendek. Kalau la-nya dibaca pendek, bahaya. Tidak Islam lagi nanti. Asyhadu nakseni sapa ingsun an ing semen sedune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Itu la-nya kalau la nafi. Tapi jangan sampai la-nya itu dipendekkan menjadi lam juhud. Asyhadu an ing temen sedune kelakuan iku la ilaha yakti. Ana pangeran ilallahu angin. Yakti ana pangeran liyane Allah. Wah, bahaya. Jadi harus panjang. Makanya ketika zikir itu biasanya imam-imam menuntun kita. Afdalu zikrillah ilaha illallah. Lah, jadi baca panjang. Karena la nafi ada mad jais munfasil. Itu panjang. Jangan sampai lanya dibaca pendek. Azan. Hati-hati anak kita kalau azan. Diajari yang benar. Jangan sampai lanya pendek. Asyhadu an la ilaha illallah. La-nya panjang. La ilaha itu panjang. Jangan sampai pendek. Asyhadu an la ilaha. Aduh. Itu menghina Allah. Aku bersaksi ada Tuhan selain Allah. Lah terus piye ada Tuhan selain Allah ini maksudnya? Gara-gara la-nya pendek. Nah itu hati-hati. Nah, jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, karena sholat ini adalah amal ibadah yang paling afdal, maka keterangannya sangat panjang sekali. Tidak cukup kalau hanya 1 kali pertemuan, mungkin bisa 2, 3, sampai 100 kali mungkin ya. Tapi sementara sampai di sini dulu pertemuan kita membahas tentang iqamus shalah, rukun Islam yang kedua. Semoga sedikit ilmu ini bisa menambah ilmu, menambah iman, dan menambah Allah, melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bidaqallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.